Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas B2. Di sini ingin membuat video untuk pemenuhan tugas dari mata kuliah Kesehatan Bencana. Perkenalkan, saya Dea Sandi, NIM 1911604097 dan rekan saya. Saya Khairul Malfitroh, NIM 1911604096. Di sini kita akan membuat video terkait SID, yaitu salah satu penanganan untuk healing pasca bencana. Untuk kasusnya akan dibacakan oleh rekan saya. Klien mengalami trauma akibat gempa tsunami, di mana klien mengalami trauma akibat gempa tsunami, itu dia saat terjadinya gempa tsunami, klien sedang berkumpul di restoran dekat pantai untuk membicarakan tentang pernikahannya. Kemudian saat air lautnya naik, klien terpisahkan oleh keluarganya termasuk keluarga calon suaminya, sehingga pasien trauma dengan air laut, pantai, dan pernikahan. Jadi klien untuk menghilangkan traumanya mendatangin psikolog. Untuk perannya di sini saya selaku psikolognya dan Mbak Hairu Uma selaku pasiennya. Baik, kita akan mulai terkait videonya. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Mbak. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah, Mbak, sehat. Udah agak membaik dari kemarin apa gimana, Mbak? Sudah sedikit, Mbak, tapi masih sedikit trauma, Mbak. Tapi saya lihat Mbaknya masih sedikit merenung ya, masih agak murung ya. Iya, Mbak, kadang-kadang masih suka melamun dan nangis, Mbak. Kalau boleh tahu kenapa ya, Mbak? Alasannya? Mungkin Mbaknya bisa cerita sedikit-sedikit. Tapi saya sedikit takut, Mbak, untuk menceritakannya. Mbak nggak perlu takut karena di sini untuk privasi saya akan jaga, nggak bakal ada yang tahu terkait itu karena saya juga diikat hukum seperti itu. Jadi untuk privasi Mbak aman bersama saya, di mana nanti ini tidak akan saya beberkan kecuali yang akan berhubungan dengan hukum dan juga medis Mbak nantinya. Oh, baik, Mbak. Ya, jadi gimana Mbak untuk masalahnya sekarang? Maksudnya apa yang membuat Mbaknya murung, kayak nggak ada semangat gitu? Mbak, jadi setelah pasca bencana gempa tsunami yang saya alami, saya setiap melihat laut, dengar suara laut, terus berita tentang pantai, pokoknya foto ataupun tentang laut, pantai itu saya suka kayak teriak-teriak gitu, Mbak. Nangis dan nggak tahu semenjak kejadian itu, Mbak. Kemudian saat kejadian itu saya melihat langsung keluarga saya, keluarga calon suami saya dan suami saya dan calon suami saya kayak keseret air laut gitu, Mbak. Jadi sampai sekarang saya sangat kecewa dan takut dengan kata-kata pernikahan, Mbak. Bu, sebelumnya berarti seharusnya Ibu sebulan pada bulan Oktober atau bulan November Ibu menikah ya, Bu? Iya, Mbak. Waktu kita ke pantai itu, kita lagi kumpul di restoran untuk ngebahas tentang acara pernikahan yang akan dilaksanakan bulan Oktober, Mbak. Seperti itu ya, Bu. Jadi untuk sekarang bisa saya simpulkan kalau Ibu ini agak takut atau trauma gitu ya, Bu, terkait
pantai, terkait suara laut, suara ombak, atau segitu. Sama agak takut juga terkait pernikahan atau takut juga memulai hubungan baru lagi seperti itu, Bu. Iya, Mbak. Hmm. Jadi untuk saat ini kalau misalnya Ibu merasa tertekan atau merasa seperti itu, apa yang biasanya Ibu lakukan? Lebih sering ke nangis dan suka teriak tiba-tiba gitu, Mbak. Jadi saya di sini memberi saran, boleh nggak, Bu? Boleh, Mbak. Jadi di sini saran saya kalau misalnya ketika Ibu merasakan kayak trauma itu tiba-tiba datang atau kan itu di luar penanganan Ibu kan, di mana juga berita terkait laut tuh tidak bisa dihindari, terkait pernikahan itu sangat banyak di media sosial. Jadi kalau misalnya ibu tiba-tiba mendengar kata-kata itu terkait pernikahan atau terkait ombak di laut, ibu bisa yang pertama ibu lakukan, ibu bisa dengan cara menarik nafas dalam untuk membuat badan ibu lebih rileks gitu kan. Sama kalau bisa menyibukkan diri, bukan maksudnya mensibukkan diri, tapi kayak melakukan kegiatan-kegiatan agar mbaknya tidak merasa kosong, maksudnya tidak ada waktu untuk memikirkan terkait trauma itu, biar trauma itu berangsur-angsur hilang seperti itu. Jadi untuk sementara kegiatannya tuh dimaksimalkan gitu, tapi jangan sampai kecapean juga mbak gitu. Oh iya, Mbak. Eh, untuk apakah ada terapi yang lain itu, Mbak? Atau terapi kayak pakai alat atau gimana, Mbak? Kalau untuk terapi alat sepertinya tidak perlu Bu. Di sini agar lebih cepat hilang traumanya harus sebaiknya ibu ketika ibu merasa agak senggang, hatinya udah lumayan tenang, perasaannya lumayan tenang, atau ibu juga sudah bisa memberanikan diri untuk pergi ke pantai. Jadi ibu kayak, maksudnya kan daerah ibu juga daerah pantai ya, jadi ibu bisa kayak datang untuk melihat-lihat saja gitu. Karena insya Allah kalau dengan dibiasakan dengan hal yang kita traumakan, dibiasakan terus, insya Allah traumanya akan hilang Bu. Jadi kalau misalnya ibu udah merasa tenang kan, ibu merasa nggak enak, ibu tarik nafas, ibu melakukan kegiatan, sembari melakukan itu ibu merasa agak tenang, ibu bisa pergi ke pantai untuk melihat pantai gitu. Biar traumanya itu berangsur-angsur menurun dari misalnya tingkat trauma ibu tuh 10, berangsur-angsur, nanti bisa 0 atau enggak bisa jadi 1 saja, seperti itu Bu. Oh, baik, Mbak. Ya, seperti itu Bu. Apakah ada yang ingin ibu tanyakan lagi terkait itu? Oh, sepertinya tidak ada, Mbak. Ya, nanti mungkin saya akan berikan obat penenang, Bu, biar kalau misalnya traumanya sedang kambuh, Ibu bisa mengonsumsinya agar bisa lebih tenang, agar tidak nangis-nangis lagi, tidak teriak-teriak lagi, dan juga traumanya bisa terkontrol. Oh, baik, Mbak. Itu, Bu. Jadi untuk selanjutnya nanti kita akan ketemu di bulan depan ya, di tanggal yang sama untuk konsultasi lagi terkait trauma yang Ibu alami. Oke, baik, Mbak. Ah, ya. Jadi cukup ya, Bu. Oh, ya, Mbak, cukup, Mbak. Kalau begitu, saya langsung pamit saja ya, Mbak. Ya, Bu. Kalau begitu, saya langsung pamit aja ya, Mbak. Oh iya, terima Ya, kasih, mari, Bu. Mbak. Ya, Assalamualaikum. Salam. Salam. Jadi, cukup sekian role play dari kami terkait penanganan SID. Mohon maaf jika ada kekurangan, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.